karena ada perbedaan signifikan di saat pilkada tidak langsung yang dibahas di DPR di era Presiden SBY dan di era Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Hidayat Asbar. Semoga teman-teman bisa membantu channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi dan tambahan analisis untuk teman-teman. Jadi baik teman-teman, jika pilkada tidak langsung dibahas lagi di DPR, maka dipastikan ini yang akan dijalankan. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena ada perbedaan signifikan di saat pilkada tidak langsung yang dibahas di DPR di era Presiden SBY dan di era Presiden Prabowo. Jadi ada 3 poin yang sudah saya catat dan ingin sampaikan kepada teman-teman yang menguatkan argumentasi saya ini. Jadi poin pertama teman-teman, di tahun 2014, Presiden SBY lah yang paling ngotot menolak pilkada tidak langsung. Bahkan SBY mengeluarkan 2 perpu sekaligus. Perpu pertama yakni Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Bedanya dengan presiden saat ini, Presiden Prabowo dengan tegas mendukung pilkada tidak langsung. Ini dibuktikan di setiap momen acara pidato, pasti beliau selalu mendukung gagasan pilkada tidak langsung. Buktinya di saat momen acara Partai Golkar, beliau sangat tegas mendukung gagasan Partai Golkar untuk kembali membahas pilkada tidak langsung. Walaupun kita tidak perlu heran karena memang Partai Gerindra sejak awal di 2014 itu mendukung pemilu tidak langsung dilaksanakan. Poin kedua, di tahun 2014 masih ada beberapa partai yang menolak pilkada tidak langsung, diantaranya PDIP, PKB, Hanura, dan Demokrat. Walaupun pada akhirnya Demokrat wall out dari pembahasan. Tetapi dengan masih adanya beberapa partai yang menolak, setidaknya masih terjadi dinamika yang cukup ketat teman-teman. Dan ini memperkuat keputusan SBY pada waktu itu. Bedanya, di era Presiden Prabowo teman-teman, hampir seluruhnya partai parlemen mendukung pilkada tidak langsung. Termasuk PKB dan Demokrat yang sebelumnya dengan sangat tegas menolak pilkada tidak langsung di tahun 2014. Ini cukup mengherankan teman-teman karena konsistensi Demokrat dan PKB itu berubah-ubah. Ini menjadi pertanyaan semua pihak, kenapa bisa PKB dan Demokrat yang sebelumnya menolak pilkada tidak langsung itu malah berbalik dan akhirnya mendukung pilkada tidak langsung. Ini kan cukup mengecewakan sebenarnya. Dan pada akhirnya menyisahkan PDIP sebagai satu-satunya partai parlemen yang menolak pilkada tidak langsung. Dan jika terjadi voting di DPR, dipastikan PDIP kalah. Karena PDIP hanya memiliki 110 kursi dari total keseluruhan 580 kursi. Artinya PDIP harus membentuk koalisi agar mencapai 50+1 atau 290 kursi. Dan saya rasa ini berat. Jika dibandingkan di tahun 2014, walaupun voting dimenangkan oleh pendukung pilkada tidak langsung, tapi SBY tetap ngotot menolak. Nah, ini bedanya dengan Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo itu mendukung sejak awal pilkada tidak langsung. Semenjak tahun 2014 hingga saat ini. Sehingga saya beranggapan, jika memang ini dibahas, maka dipastikan voting akan dimenangkan pendukung pilkada tidak langsung. Dan pastinya Presiden Prabowo akan menyetujui dan mengesahkan undang-undang pilkada tidak langsung ini yang akan dipilih oleh DPRD. Poin ketiga, jika rakyat mencoba melakukan perlawanan demonstrasi, dipastikan ini tidak efektif. Buktinya, gerakan yang terjadi di bulan Agustus dan September kemarin itu tidak melahirkan perubahan yang signifikan, walaupun sudah ada korban jatuh. Bahkan bisa jadi pemerintah akan menuduh bahwa ada pihak asing atau mafia yang mencoba untuk mengacaukan negeri ini. Dalih seperti ini sangatlah berbahaya teman-teman. Tapi tuduhan bahwa ada yang menggerakkan massa aksi penolakan pilkada tidak langsung itu bisa jadi terjadi. Dugaan saya karena belakangan ini Presiden kita selalu menganggap setiap kejadian dan kritikan itu ada yang menunggangi. Bahkan bisa jadi ketika menolak pilkada tidak langsung, kita akan dipersepsikan sebagai kelompok PDIP.
Jika ini terjadi, pandangan Presiden Prabowo terhadap demonstrasi itu tidak lagi murni. Dan pada akhirnya mengesahkan dan meminta pihak yang menolak untuk menggugat di MK. Dan pastinya teman-teman mengetahui bagaimana kinerja MK belakangan ini. Bahkan sekalipun dibatalkan oleh MK, jika Presiden Prabowo dan DPR tetap ngotot, maka pastinya mereka tetap mencari jalan untuk ini dilaksanakan. Jadi menurut saya teman-teman, saat ini tidak ada skenario yang memastikan pilkada tidak langsung itu tidak akan berjalan. Karena menurut saya Presiden kita terjebak pada pandangan jangka panjang, termasuk dari segi ekonomi dan stabilitas politik, untuk menghadapi situasi global yang tidak pasti. Namun ini juga perlu diperdebatkan, karena situasi global yang terjadi saat ini, itu juga tidak boleh mengebiri hak rakyat. Namun, jika pada akhirnya Presiden Prabowo berbelok dan akhirnya menolak pilkada tidak langsung, ini semakin menguatkan pandangan saya tentang heroic leadership seperti video saya yang satu ini. Terima kasih teman-teman, kita akan berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.